menjelaskan rangkaian kompresor dari soal permasalahannya mekanisme pemindahan barang ke set persatu dari tempat penyimpanan yang berisi beberapa barang ke tempat peluncuran secara otomatis direncanakan menggunakan sistem kontrol pneumatik dengan kondisi sebagai berikut. 3 tombol start ditekan, satu barang didorong dari tempat penyimpan oleh alat pendorong satu keluar sampai posisi barang pada tempat persiapan untuk dipindahkan ke tempat peluncuran alat dorong yang kedua. Mendorong barang ke tempat peluncuran, satu kali barang dipindahkan ke tempat peluncuran alat pendorong satu kembali ke posisi awal, kemudian diikuti alat pendorong 2 kembali ke posisi awal juga. Begitu terusnya sampai barang habis dipindah dari tempat penyimpanannya. Saya akan menjelaskan dari rangkaian sini. Udara dari kompresor ke air service unit, dari air service unit udara masuk ke fitting. Di fitting ini udara akan masuk ke katup 5/2. Ada juga langsung lanjut ke udara masuk ke fitting lagi. Nah, dari fitting sini masuk ke katup unit fluid. Udara akan panas ke sini karena ini dari sudah B0 sudah tekan, jadi udara akan keluar masuk ke katup start. Di katup start ini udara masih akan tertahan karena tombolnya belum ditekan. Nah, lanjut, ini kan udah dari fitting ke udara katup 5/2. Udara masih tertahan di sini, yaitu udara mengalir ke fitting lagi. Dari fitting ini lagi udara mengalir ke katup 5/2 yang kedua untuk silinder yang kedua. Lanjut, udara kan masih tertahan di sini. Lanjut, udara melewati fitting lagi. Dari fitting ini udara akan mengalirkan ke arah katup unit fluid. Dari katup unit fluid ini udara akan mendorong ke katup 5/2 memberi sinyal. Mungkin itu saja, seperti ini contohnya. Saya akan menjalankan rangkaiannya. Pertama, kompresor dihidupkan. Ini belum menggerakkan karena tombol startnya belum dipencet. Ketika saya pencet, akan silinder gerak. Karena ini macet, ini akan balik. Nah, lagi saya pencet. Mungkin ini dikendalakan karena macet. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari alat pengeling. Oke, sebelumnya alat pengeling ini terbagi menjadi 2 buah plat yang akan dikeling bersama pada mesin press semi otomatis. Penempatan dan pelepasan kedua plat dan paku keling tersebut dilakukan secara manual. Apabila kedua plat dan paku keling tersebut sudah ditempatkan pada posisi kerja dan tombol start ditekan, maka silinder A dan silinder B menekan paku keling dan kembali lagi. Setelah silinder B ditekan ke posisi semula, maka silinder A melepaskan cekamannya. Oke, langsung aja kita ke rangkaiannya. Di sini tenaganya dari kompresor ya, kemudian ke air service unit, kemudian di sini ada fitting, dimana fitting ini menuju ke katup 5/2 double pylon, atau bisa kita sebut dengan katup A. Yang kemudian di sini juga ada fitting, ini dia mengalir ke katup 5/2 double pilot juga.
atau bisa kita sebut dengan katup tengah. Oke, yang satu lagi ini juga 5/2 double pylon, atau bisa kita sebut dengan katup B. Oke, dari katup ini dulu ya, katup A dulu. Ini aminnya ke B, ke B, ke B0, kemudian dari B0 dia ke S, ke S2. Nah, yang kemudian ini dia menuju ke silinder, dan yang ini juga menuju silinder sebagai penggerak maju dan mundurnya. Kemudian ke kutub A plusnya dia mengarah ke katup 3/2 normally close. Kemudian dari katup 3/2 ini kembali ke S2. Oke, di sini S2. Mana lagi? Kutub E1 nya itu mengarah ke A0. Kemudian dari A0 dia ke ke S2. Nah, ke S2. Kemudian dari ini yang ini E2 dia ke B1. Kemudian dari B1 ke S1. Dari ini sama saja. Kemudian di sini B-nya ke S2. Ini S2. Dan ini mengarah ke silinder, dan yang ini juga mengarah ke silinder. Kemudian B plusnya itu mengarah ke A1. B plusnya mengarah A1, dari A1 ke S1. Oke. Baik, kita langsung coba uji geraknya. Nah, ini kita tekan, belakang kembali. Ini mungkin ada sedikit kurang ini ya, responsif ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Alat buka tutup jendela berfungsi untuk membuka dan menutup jendela seperti pada gambar di atas yang ini. Dilakukan dengan cara menekan dan menutup salah satu tombol atau lebih dari 3 tombol berada di tempat berlainan T1, T2, T3, dan posisi silinder benar-benar berada dalam posisi jendela tertutup. Kontrol harus dirancang sedemikian rupa agar jendela dapat dibuka dari tempat maupun untuk menutup jendela digunakan satu tombol T4 yang ditekan kapan saja. Baik, kita langsung ke alat peraga. Dari kompresor, angin naik, masuk ke air service unit, dari service unit masuk ke manifold. Manifold ini mencabangkan udara yang masuk menjadi 4 bagian.
masuk ke katup 3/2. 1 2 3 4. Nah, dari manifold yang ini masuk ke 3/4, naik ke atas ke katup OR. Katup OR ini masuk ke sini, masuk lagi ke katup OR lagi, naik, masuk ke 5/2 double pilot. Sudah tuh dari katup 5/2 naik lagi ke silinder. Nah, ini one way. Ini fungsinya untuk melambatkan atau mempercepat gerakan dari si silinder ini. Nah, ini ada dua juga one way-nya, dari dia 0 sampai ke 1. Nah, dari ini, dari 5/2 tadi dia keluar lagi ke katup 3/2. Yang ini nanti untuk memundurkan silinder yang dari sini ke sini. Mari kita uji coba. Nah, ini katupnya maju. Nah, ini fungsi yang tombol 3/2 yang ini tadi. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk stempel salah satu bagian benda kerja ditempatkan secara manual. Bagian yang akan distempel dihadapkan ke atas. Apabila tombol start ditekan, maka silinder A turun dan stempel benda kerja. Setelah proses menstempel telah selesai, silinder A kembali ke posisi semula. Selanjutnya silinder B mendorong benda kerja yang sudah distempel ke dalam keranjang secara perlahan menggunakan pressure regulator with pressure gauge agar pada saat silinder B mendorong tidak terlalu kuat. Kemudian silinder B kembali ke posisi seperti ini. Pertama, udara dari kompresor menuju air service unit. Dari air service unit udara ke fitting. Dari fitting ini udara ada yang mengalir ke katup 5/2, ada juga yang ke katup 5/2 dan katup 5/2. Ada 3 katup 5/2 nya. Setelah itu saat tombol tekan, udara akan keluar masuk ke katup 5/2 mendorong silinder ke depan. Saat silinder ke depan, udara akan mengirim sinyal ke katup 5/2. Dari katup 5/2 ini akan mendorong udara kembali ke bawah menuju ke katup 5/2 satu lagi, baru mendorong ke silinder satunya, mendorong ke depan. Saat ke depan akan menundur limit switch, mengirim sinyal ke katup 5/2 juga, dan silinder akan otomatis mundur ke belakang. Jadi silindernya maju mundur, setelah maju mundur yang silinder pertama, silinder kedua maju mundur juga otomatis.